Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Pangudi Luar Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah video pembelajaran matematika. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pembagian pecahan. Apa sajakah yang akan kita pelajari? Yang pertama yang kita pelajari adalah pembagian yang melibatkan pecahan biasa. Yang kedua, pembagian yang melibatkan pecahan campuran. Yang ketiga, pembagian yang melibatkan pecahan desimal. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Yang pertama, kita akan mempelajari pembagian bilangan yang melibatkan pecahan biasa. Sebagai ilustrasi, saya akan menyajikan sebuah contoh soal cerita. Kakak mempunyai pita yang panjangnya 1 meter. Pita tersebut akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Setiap bagian panjangnya 1/4 meter. Berapa banyak potongan pita yang diperoleh? Dalam kalimat matematika, banyak potongan pita yang diperoleh adalah 1 meter dibagi 1/4 meter. Lalu berapakah hasilnya? Saya sajikan ilustrasi dalam bentuk gambar. Ini ada sepotong pita yang panjangnya 1 meter. Anak-anak tentu ingat bahwa pembagian dapat ditulis dalam bentuk pengurangan, berulang. 1 meter panjangnya pita ini akan kita kurangi dengan 1/4 meter, dikurangi lagi 1/4 meter, dikurangi lagi 1/4 meter, dikurangi lagi 1/4 meter, hingga hasilnya nanti diperoleh 0. 1 meter dibagi 1/4 meter artinya 1 meter dikurangi 1/4 meter secara berulang sampai hasilnya 0. Ini seperti pada ilustrasi. Jadi dikurangi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 sampai hasilnya adalah 0 tanpa sisa. 1 meter dibagi 1/4 meter ini artinya 1 meter dikurangi 1/4 meter dikurangi 1/4 meter kurangi 1/4 meter dikurangi 1/4 meter sama dengan 0. Karena 1 meter dikurangi 1/4 meter berulang sebanyak 4 kali, kemudian menghasilkan 0 sehingga menghasilkan 0, maka 1 meter dibagi 1/4 meter adalah 4. Jadi banyak potongan pita ada 4. Ilustrasi yang kedua, ini ada sebuah soal. Bagaimanakah dengan 4/3 dibagi 1/3? Kita ingat kembali bahwa pembagian dapat ditulis sebagai bentuk pengurangan berulang. Maka 4/3 kita kurangi dengan 1/3, dikurangi lagi dengan 1/3, dikurangi lagi dengan 1/3, dikurangi lagi dengan 1/3. Hasilnya adalah 0. Kita akan hitung 1/3-nya ada berapa? Ada berapa kali berulangnya? 1, 2, 3, 4. 4/3 dikurangi 1/3 berulang sebanyak 4 kali sehingga menghasilkan 0. Jadi 4/3 dibagi 1/3 sama dengan 4. Sekarang ilustrasi yang ketiga. 5/2 dibagi 1/2. Sekarang kita kembalikan dalam bentuk pengurangan berulang. 5/2 dikurangi 1/2, dikurangi 1/2, dikurangi 1/2, dikurangi 1/2, kurangi 1/2. Hasilnya sama dengan 0. 5/2 dikurangi 1/2 berulang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Menghasilkan 0. Jadi 5/2 dibagi 1/2 sama dengan 5. Perhatikan hal-hal berikut. Ini adalah ilustrasi yang ada di depan. 1 dibagi 1/4 hasilnya 4. Namun perlu juga diperhatikan 1 kali 4/1
sama dengan 1 kali 4 per 1, hasilnya juga 4. Sehingga 1 dibagi 1 per 4 itu sama dengan 1 kali 4 per 1, nanti hasilnya 4. Demikian juga ilustrasi yang kedua, 4 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan 4. 4 per 3 kali 3 per 1 sama dengan 4 kali 3 per 3 kali 1. Sama dengan 12 per 3, hasilnya juga 4. Berarti 4 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan 4 per 3 kali 3 per 1. Kita perhatikan yang nomor 3. 5 per 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 5. 5 per 2 kali 2 per 1 sama dengan 5 kali 2 per 2 kali 1 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Hasilnya sama. Sehingga 5 per 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 5 per 2 kali 2 per 1 menghasilkan sama-sama hasilnya 5. Berdasarkan ketiga contoh tersebut, maka ketika menghitung hasil pembagian yang melibatkan pecahan biasa, caranya dengan mengalihkan bilangan yang dibagi dengan kebalikan pembaginya. Sebagai contoh, 1 dibagi 1 per 4, maka pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian, namun bilangan pembaginya dibalik. 1 per 4 dibalik menjadi 4 per 1, sehingga 1 dibagi 1 per 4 sama dengan 1 kali 4 per 1. Hasilnya 4. Demikian pula 4 per 3 dibagi 1 per 3 sama dengan 4 per 3, pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian, kali 3 per 1. 4 kali 3 itu 12, 12 dibagi 3 kali 1 itu 3, 12 dibagi 3, hasilnya 4. Secara sama, 5 per 2 dibagi 1 per 2 sama dengan 5 per 2, pembagian menjadi bentuk perkalian, sedangkan pembaginya 1 per 2, kita balik menjadi 2 per 1, maka ini menjadi hasilnya adalah 5. Maka anak-anak perlu ingat, cara menghitung hasil pembagian yang melibatkan pecahan biasa adalah dengan mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian dengan kebalikan pembaginya. Sehingga secara umum, pembagian yang melibatkan pecahan biasa dapat dituliskan seperti ini. A dibagi B per C sama dengan A kali C per B. A per B dibagi C per D sama dengan A per B kali D per C. Demikian pula ketika ada 3 pecahan biasa. A per B dibagi C per D dibagi E per F sama dengan A per B kali dibalik D per C kali dibalik E per F. Ini adalah contohnya. 2 dibagi 2 per 9 sama dengan 2 kali 9 per 2. 2 kali 9 itu 18 per 2. 18 per 2 sama dengan 9. Secara sama, nomor 2 juga dapat dikerjakan. Sekarang contoh yang nomor 3. 3 per 10 dibagi 4 per 5 sama dengan 3 per 10 kali 5 per 4 dibalik. Yang bisa kita sederhanakan, 5 dengan 10, masing-masing kita bagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2. 3 kali 1, 3, 2 kali 4, 8. Sekarang contoh, jika pecahannya ada 3 pecahan biasa. Pembagian yang melibatkan 3 pecahan biasa. 3 per 4 dibagi 9 per 16 dibagi 2 per 5. Maka caranya adalah 3 per 4 kali, pembagian menjadi perkalian, kali 16 per 9 kali 5 per 2 sama dengan, coba
Apakah ada yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata yang bisa disederhanakan adalah 4 dengan 16. Masing-masing kita bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 16 dibagi 4 hasilnya 4. 3 dengan 9 juga bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 9 dibagi 3 hasilnya 3. Maka kita tinggal menghitung. 1 kali 4 itu 4, kali 5 20. 4 kali 5 hasilnya 20. Per 1 kali 3 kali 2 hasilnya 6. 20 per 6. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3, 2 per 6 sama dengan 3, 1 per 3. Oke, kiranya anak-anak bisa memahami ya. Sekarang yang kita pelajari yang kedua, pembagian pecahan yang melibatkan pecahan campuran. Jika pecahannya berupa pecahan campuran, maka pecahan campuran ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Contoh, 2 1 per 10 dibagi 7 per 8. Ini adalah pecahan campuran. Maka 2 1 per 10 kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 10 kali 2 itu 20 ditambah 1, 21. Maka 21 per 10 dibagi 7 per 8. Pembagian kita ubah menjadi bentuk perkalian. Maka 21 per 10 kali 8 per 7. Yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Sebagai contoh, 21 dengan 7. Masing-masing kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 hasilnya 1. 21 dibagi 7 hasilnya 3. 10 dengan 4. Masing-masing kita bagi dengan 2. 8 bagi 4. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita tinggal mengalihkan. 3 kali 4, 12 per 5 kali 1, 5. 12 per 5 sama dengan 2 per 5. Lalu bagaimanakah jika dua-duanya adalah pecahan campuran? Maka caranya sama, ubahlah bentuk menjadi pecahan biasa terlebih dulu. Caranya sama. Kemudian, yang kita pelajari yang ketiga adalah pembagian pecahan yang melibatkan pecahan desimal. Bagaimanakah jika pembagiannya melibatkan pecahan desimal? Ini contohnya. 24 per 25 dibagi 0,8. 0,8 adalah pecahan desimal. 24 per 25 adalah pecahan biasa. Jika pecahannya berbeda jenis, maka lebih baik kita samakan terlebih dahulu jenisnya. Misalnya, kita ubah bentuk menjadi pecahan biasa. 24 per 25 dibagi 8 per 10 sama dengan 24 per 25 kali 10 per 8. Sekarang, kita sederhanakan. 24 dengan 8, masing-masing kita bagi 8. 24 dibagi 8 hasilnya 3. 8 kita bagi 8 hasilnya 1. Sedangkan 25 dengan 10, masing-masing bisa kita bagi dengan 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Sekarang coba. Nah, ini kita bagi ya. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Sedangkan 25 dibagi 5 hasilnya 5. 24 dengan 28. Tadi dibagi 8 ya. Hasilnya 3. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Maka 3 kali 2 itu 6. 5 kali 1 hasilnya 5. 6 per 5. Kita ubah dalam bentuk pecahan campuran 1 per 5. Mudah bukan? Sekarang, bagaimana jika dua-duanya adalah pecahan desimal? Caranya bagaimana? Yang pertama, diubah menjadi bentuk pecahan biasa, seperti yang sudah saya terangkan. Kemudian, atau dengan cara pembagian bersusun, satu persatu akan kita pelajari. Jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa, caranya seperti ini. Caranya sama, kiranya anak-anak bisa. 1,2 dibagi 0,36 menjadi 12 per 10 dibagi 36 per 100.
Kita cek bisa nggak disederhanakan? Oh ternyata bisa. 12 dengan 36, masing-masing kita bagi 12. 12 bagi 12 adalah 1, 36 kita bagi 12 adalah 3. Sedangkan 10 dengan 100, masing-masing kita bagi 10. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 adalah 10. Maka 1 kali 10 itu 10, per 1 kali 3 adalah 3. 10 per 3 sama dengan 3 1 per 3. Contoh yang kedua, caranya juga sama dengan contoh yang pertama. Sekarang, bagaimanakah jika menggunakan pembagian bersusun? Bagaimanakah caranya? Maka langkah yang pertama, pecahan desimalnya kita kalikan terlebih dahulu dengan bilangan yang sama. 1,2 dan 0,36 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Agar 1,2 dan 0,36 menjadi bentuk bilangan asli atau bilangan bulat positif. Maka 1,2 dan 0,36 dikalikan dengan 100. 1,2 kali 100 adalah 120, sedangkan 0,36 dikalikan 100 adalah 36. Maka 1,2 dibagi 0,36 sama dengan 120 dibagi 36. Dengan pembagian bersusun, 120 dibagi 36 yang mendekati adalah 3. 3 kali 36, 108. Kita kurangi, 120 kita kurangi dengan 108 adalah 12. Kita tambahkan nolnya, tapi di sini harus ada tanda koma. 120 dibagi 36 adalah 3. 3 kali 36, 108. Dan seterusnya nanti akan menghasilkan 3,3333 dan seterusnya. Kita bulatkan dua angka di belakang tanda koma. Maka hasilnya adalah 3,33. Hasilnya sama ketika kita menghitung 1,2 dibagi 0,36 sama dengan 3, 1 per 3. Nah, perlu kita ingat, untuk menghitung hasil pembagian yang melibatkan pecahan biasa, yaitu dengan mengubah pembagian menjadi bentuk perkalian. Namun, bilangan pembaginya dibalik, pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Yang kedua, jika pecahannya berupa pecahan campuran, maka pecahan campuran diubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, jika pecahannya berupa desimal atau melibatkan pecahan desimal, maka pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa atau anak-anak bisa menggunakan dengan cara pembagian bersusun. Mudah bukan? Sekarang yang kita pelajari yang terakhir adalah operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Perlu kita ingat kembali aturan pengerjaan operasi hitung campuran. Aturan yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Ini perhatikan, saya sudah membuat ilustrasi gambarnya. Jika ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung, maka harus didahulukan atau dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika dalam soal tersebut ada penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri atau yang ada di depan. Penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, maka yang dikerjakan adalah dari depan atau dari kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Jadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang berada di sebelah kiri atau yang paling depan. Ingat, perkalian dan pembagian sama-sama kuat. Maka, kerjakanlah terlebih dahulu dari depan atau sebelah kiri. Yang keempat, perkalian maupun pembagian lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian atau pembagiannya. Anak-anak bisa melihat, ini semacam ada anak tangga. Nah, yang didahulukan adalah operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Kemudian, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, maka harus didahulukan juga. Paham ya?
Sekarang kita cek contohnya. Contoh yang pertama, ada sebuah soal yang melibatkan perkalian dan penjumlahan. Maka, ingat aturan yang tadi, maka perkaliannya kita dahulukan. Perkaliannya kita dahulukan. 9/10 kali 35/54 kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya, ini sudah disederhanakan menjadi 1/2 kali 7/6. Kita dahulukan, kita hitung terlebih dulu. 1 kali 7 hasilnya 7, 2 kali 6 hasilnya 12. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 7/12 ditambah 5/12. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan. 7 ditambah 5 hasilnya 12, 12/12 hasilnya 1. Contoh yang kedua, dalam sebuah soal ada perkalian juga ada pembagian. Karena perkalian dan pembagian sama kuat, maka kita kerjakan dari depan, perkalian terlebih dahulu. Namun ingat, pembagian pada pecahan, pembagian yang melibatkan pecahan, maka kita ubah langsung aja menjadi bentuk perkalian. Jadi kali kita ubah pembaginya 3/2. Sekarang kita cek mana yang bisa kita sederhanakan. Ternyata yang bisa kita sederhanakan 5 dengan 10 juga 3 dengan 21. Setelah kita hitung hasilnya 5 dibagi 5 itu 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2, 3 dibagi 3 hasilnya 1, 21 dibagi 3 hasilnya 7. Maka 1 kali 7 kali 3 hasilnya 21 per 1 kali 2 kali 2 hasilnya 4. 21/4 hasilnya jika kita ubah dalam bentuk pecahan campuran 5 1/4. Mudah bukan? Sekarang contoh yang ketiga. Dalam satu soal ada operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Walaupun di sini ada penjumlahan, tetapi di sini ada tanda kurung, maka kita harus mendahulukan menghitung. 5/8 dibagi, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. 10 dengan 16, maka kita samakan penyebutnya menjadi 80. 10 menjadi 80 itu dikalikan 8, maka 9 kali 8 72. 16 menjadi 80 kita kalikan dengan 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Maka kita jumlahkan 72 ditambah 15 hasilnya 87. 87/80. Sekarang operasi hitungnya tinggal pembagian. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Namun dibalik 87/80 menjadi 80/87. Kita sederhanakan 8 dengan 80, masing-masing kita bagi 8. 8 dibagi 8 hasilnya 1, 80 dibagi 8 hasilnya 10. Kita kalikan 5 kali 10 per 1 kali 87 hasilnya 87. Maka hasil operasi hitungnya adalah 50/87. Mudah bukan? Semoga anak-anak bisa memahaminya. Nah, sebagai latihan, anak-anak bisa mencoba, ada 5 latihan. Silahkan mencoba di rumah. Akhirnya, terima kasih. Hari ini anak-anak mau belajar matematika. Semoga yang kita pelajari hari ini, anak-anak bisa memahaminya dan berguna bagi kalian. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati.